Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PAI, Podcast in Economics. Jadi kali ini merupakan episode pertama kita, yang mana ini merupakan podcast kolaborasi antara program studi ekonomi dengan Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi yang tentunya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan kali ini, di episode pertama ini, kita akan membahas mengenai seputar ekonomi. Dan kali ini kita akan ditemani oleh tamu yang sangat luar biasa, tamu spesial. Siapa lagi kalau bukan Ibu Enda. Selamat datang Ibu, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik sore ini. Alhamdulillah. Ya, meskipun kemarin tadi pagi sempat mendung ya. Oh iya, benar sekali ya. Ibu. Mungkin boleh Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. perkenalkan nama saya Indah Sabtu Tiningsih. Kebetulan saya diberi amanah oleh universitas untuk mengelola prodi sebagai ketua prodi ekonomi. Iya. Ya. Saya menjabat Kaprodi mulai tahun kemarin 2021. Ya, semoga di kepemimpinan saya nanti prodi ekonomi semakin maju. Amin, Ya. pasti maju Bu. Dan pasti harus dari dukungan mahasiswa juga ya. Selalu insya Iya. Allah pasti. Iya. Iya, jadi teman-teman, namun beliau ini bukan hanya sebagai kaprodi. Beliau ini juga mengajar loh. Betul kan begitu Bu? Ya, harus itu kan pidana perguruan tinggi. Kalau nggak ngajar nanti nggak boleh jadi dosen di sini. Waduh, luar biasa teman-teman. Beliau ini sangat-sangat gimana ya, bisa dijadikan role model loh buat kita semuanya, karena yang saya lihat itu sesibuk-sibuknya beliau masih sempat-sempatnya nggak pernah absen untuk ngajar di kelas teman-teman. Selalu ngajar terus dan selalu ngasih materi gitu. Nggak pernah yang namanya oke saya sibuk bentar ya, saya break dulu nanti gini gitu, nggak pernah teman-teman. Tapi kali ini sepertinya kurang afdol jika kita tuh belum memperkenalkan ekonomi ya Bu ya. Iya. Kayaknya di teman-teman di rumah tuh masih pada bertanya-tanya gitu. Ekonomi itu jurusan apa sih gitu. Oke, ekonomi itu ya salah satu jurusan yang banyak diminati oleh calon-calon mahasiswa, terutama lulusan-lulusan SMA ya. Pastinya. Dan salah satunya prodi ekonomi. Prodi ekonomi itu bagian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UMY. Masih ada prodi lain, ada manajemen dan akuntansi. Iya. Cuman kalau di ekonomi itu kita lebih banyak membahas tentang ada yang secara ekonomi secara besar, ekonomi makro, kita bicara tentang inflasi, kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi, ada kemiskinan, pengangguran dan sebagainya. Tapi kalau secara mikro kita lebih belajar tentang perusahaan, bagaimana sih perusahaan mendapatkan keuntungan, lalu setelah itu bagaimana kerugian bisa terjadi, bagaimana perilaku konsumen untuk mendapatkan kepuasan dan sebagainya. Nah, itu akan kita pelajari di ekonomi. Lebih spesifik atau mungkin justru malah ekonomi itu justru diambil oleh mahasiswa di prodi yang lain. Jadi kalau misalnya kita lihat aja di manajemen, di akuntansi itu ada mata kuliah pengantar ekonomi makro, mikro. Iya, benar. Nah, itu dari prodi kita. Demikian juga saya pernah juga ngajar di kehutanan UGM. Kehutanan pun ngambil pengantar ekonomi. Di ISIPOL pun ada pengantar ekonomi. Pertanian juga ada. Pertanian juga ada. Makanya itu beruntunglah jika Anda semua masuk di ekonomi. Gitu. Ya. Jadi kita tanpa kita masuk ke program studi lain tuh kita juga udah menguasai gitu ya Bu ya tentang ekonomi insya Allah, gitu. Ya. Kita lebih punya wawasan yang lebih luas yang dibutuhkan oleh bidang-bidang yang lain. Terus kalau semisal Bu, tapi teman-teman di luar sana tuh masih banyak yang bingung kayaknya. Ekonomi tuh nanti gimana sih? Kalau aku jadi anak IPA tuh bisa nggak sih ke ekonomi? Sedangkan aku tuh nggak punya basic gitu. Kayak akuntansi, terus kayak ekonomi mikro makro tuh masih awam gitu. Gimana Bu? Iya. Saya pun dari IPA. Wah, saya juga Bu. Iya. Itu jadi masing-masing setiap jurusan ada IPA, ada IPS, masing-masing punya keunggulan. Ya. Mungkin yang IPA unggul di bagian matematiknya. Jadi nanti ketika masuk di prodi ekonomi dia kuat untuk matematikanya. Di prodi ekonomi itu matematika sangat dipelajari lebih mendalam dibandingkan prodi-prodi yang lain. Begitu juga aplikasi matematika nanti untuk statistik, juga untuk ekonometri dan sebagainya. Itu lebih banyak
dalami daripada prodi-prodi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang lain. Makanya keunggulan kita di situ. Di samping juga yang IPS bagaimana? IPS keunggulannya adalah Anda memahami betul terkait dengan ilmu-ilmu ekonomi, ilmu sosial dan sebagainya. Ada sosiologi, ada kan. Dan di ekonomi sekarang kan lebih condong ke pendekatannya ke behavioral economics. Jadi kita belajar bagaimana perilaku manusia itu ketika mereka ingin mendapatkan kepuasan. Dari sisi ekonomi kita bisa belajar di situ, dan cukup menarik, nanti Anda bisa belajar banyak di prodi kita. Iya, luar biasa teman-teman. Tapi kadang tuh Bu, kalau misal saya sendiri masuk ke program studi tuh selain memikirkan nanti prospeknya gimana, kadang juga mikir ini akreditasinya gimana ya. Soalnya kan kadang ada yang berpikiran aduh swasta paling akreditasinya B gitu. Nah, kalau di program studi kita tuh gimana sih Bu? Ya, alhamdulillah. Kalau dari institusi sendiri UMY itu sudah terakreditasi, ya, terakreditasi unggul, dan termasuk juga untuk prodi kita baru saja tahun 2021, bulan Desember tanggal 15 kita mendapatkan akreditasi unggul. Yang sebelumnya kita masih akreditasi A terakhir tahun 2016. Dan alhamdulillah kemarin kita berhasil mendapatkan akreditasi unggul. Itu akreditasi yang tertinggi di Indonesia. Luar biasa. Gitu. Iya. Unggul teman-teman, jadi nggak perlu diragukan lagi. Program studi kita itu mampu gitu, bukan hanya mampu tapi pantas bersaing gitu ya Bu ya di Indonesia ini gitu. Meskipun kita dipandangnya waduh swasta nih, tapi jangan salah, swasta kita tuh swasta yang luar biasa ya Bu. Gitu. Mungkin bisa dilihat ranking dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dibandingkan dengan perguruan tinggi swasta yang lain di Indonesia. Iya, gitu. benar sekali. Termasuk juga khususnya di DIY mungkin nomor 1 ya. Tapi bagaimana dengan di Indonesia, dan kalau nggak salah 500 besar di dunia. Gitu. Masya Allah. Apalagi teman-teman yang perlu diragukan kalau misalnya mau bergabung di program studi kita ekonomi ini tuh nggak ada lagi yang perlu diragukan gitu. Tapi mungkin ada lagi Bu yang perlu kayak teman-teman tuh masih takut akan swasta yang image-nya mahal. Biasanya tuh orang-orang yang maaf mungkin kekurangan atau kurang mampu gitu tuh mau masuk ke UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, atau biasa disebut kadang Universitas Mahal Yogyakarta, sama teman-teman tuh kayak udah minder duluan Bu. Apalagi banyak Bu rumornya FEB atau ekonomi tuh wah anak-anaknya tuh glamor-glamor, anaknya tuh hedon-hedon gitu. Itu gimana Bu menanggapi itu? Kayaknya nggak cuma di UMY. Dulu saya waktu kuliah di UGM pun dibilang seperti itu. Oh iya. Kalau ekonomi itu bawaannya mobil-mobil semua, mobilnya dipagerin kayak gitu. Padahal sebenarnya enggak juga. Jadi kalau di prodi ekonomi sendiri relatif paling rendah dibandingkan prodi-prodi yang lain di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan juga di prodi-prodi di UMY, di lingkungan UMY. Lalu juga kalaupun ada orang tua yang mungkin tidak mampu dan sebagainya, di UMY sendiri ada program untuk yang masyarakat, untuk yang tidak mampu. Termasuk juga calon-calon mahasiswa yang mungkin punya prestasi. Ada yang hafiz lah, ada yang jalur-jalur khusus untuk masuk ke UMY mereka punya. Jadi kita tidak perlu khawatir, terutama untuk prodi ekonomi itu kalau dibandingkan dari biaya kuliahnya relatif rendah dibandingkan yang lain. Iya benar sekali. Kalau semisal nih Bu, kita udah masuk UMY, tapi tuh ternyata ada musibah gitu. Ternyata tiba-tiba tuh kayak waduh udah nggak mampu lagi nih biaya kuliah gitu. Nah apakah bisa Bu beasiswa kayak menyusul gitu atau gimana? Ya, banyak sekali beasiswa yang ditawarkan oleh UMY. Ada beasiswa prestasi, ada beasiswa unggul, ada dari Lazismo dan sebagainya. Termasuk beasiswa dari instansi-instansi yang kerjasama dengan UMY. Lalu juga untuk yang mengalami kesulitan terutama waktu pandemi ini ya. Iya benar sekali Bu. Banyak sekali orang tua yang meminta keringanan ya untuk biaya kuliah, dan mereka dikabulkan, istilahnya dikabulkan. Akhirnya diberi keringanan, ya mungkin entah itu dari sisi jumlahnya yang dikurangi ataukah berupa pembayaran berkala seperti itu. Dan ada juga yang dibantu oleh Lazismo.
Jadi ada beberapa program yang memang ditawarkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang tidak mampu seperti itu. Lazismu itu apa, Bu? Lembaga zakat. Oh ya, jadi Ya, itu Muhammadiyah. ya di bawah Muhammadiyah. akan membantu ya, Bu ya, Iya. untuk kita semuanya Iya, gitu, iya. teman-teman. Jadi nggak perlu takut lagi masalah biaya, masalah apa aja fasilitasnya, Iya. masalah akreditasinya apa, masalah nanti wah kalau misalnya dosen nih, kadang ada mahasiswa tuh yang kayak aduh, masuk di program studi ini nanti dosen-dosennya galak nggak ya, terus nanti aduh ngitung semua lagi dosennya gimana ya, gitu. Gimana, Bu, kalau ada yang kayak gitu? Kalau di dosen di prodi ekonomi sendiri, kalau mahasiswa ya, mahasiswa Iya. dari dulu, dari zaman saya ngajar pertama kali, saya ngajar tuh dulu dari tahun 1999, udah lama banget kan, Masya Allah. 20 tahun yang lalu. Itu dosen ekonomi, prodi ekonomi itu dianggap paling dekat sama mahasiswa dibandingkan yang prodi yang lain. Apa mereka menganggap teman-teman mahasiswa itu sebagai teman, sebagai orang tua, sekaligus sebagai tempat curhat dan sebagainya. Iya. Jadi mahasiswa itu enggak segan-segan untuk datang ke dosen, curhat dan sebagainya. Entah itu dari sisi akademik ataupun dari non akademik. Iya, bener Itu. banget. Jadi teman-teman nggak ada ya image yang kayaknya aduh ekonomi ngitung dosennya killer, dosennya galak gitu, nggak ada ya. Jadi aku udah membuktikan sendiri nih teman-teman. Saya ketika diajar sama dosen-dosen tuh ya nggak ada yang kayak galak gitu, yang menakutkan, menyeramkan gitu, nggak ada. Yang penting tuh kita belajar tuh ngikutin rutenya aja, ngikutin alurnya gimana sama dosennya gitu, pasti nilainya bakal bagus, bakal A juga Ya, ya. betul. Ya. Gitu. Kalaupun tidak ada yang nggak paham Iya. seperti itu, langsung aja nanya ke dosennya, nggak perlu sungkan-sungkan. Selalu dibalas teman-teman, kalau kita nanya tuh selalu dibalas sama dosen-dosen. Ya kadang mungkin memang ada jam-jam tertentu ya, Bu, ya Iyalah, harus waktunya tidur ditanyain. ya bener. Ada Ada waktu tuh yang istirahat. waktunya jam Oh iya. jam 11 malam, Ibu gimana bla 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 bla. Aduh, besok aja ya balasnya. Kita tidur dulu. Itu teman-teman harus tahu waktu juga, meskipun kadang kita tuh mahasiswa kadang ngelembur juga, Bu, malam-malam tuh masih nugas, waduh ini perlu tanya gitu, tapi kadang kita juga kurang memahami dosen juga, perlu istirahat gitu. Iya, betul. Kalau bicara prestasi nih, Bu, kadang dilihat orang tuh aduh ngitung tuh prestasinya apa sih gitu. Prodi ekonomi tuh prestasinya apa? Kalau di prodi lain misalnya kesenian gitu tuh pasti banyak prestasinya. Kalau bicara apa ya, akuntansi gitu, mereka bicarain tentang kayak trading dan lain-lain gitu. Nah kalau ekonomi itu apa, Bu? Ya, oke. Jadi di prodi ekonomi ini kan mengikuti roadmap dari universitas, di mana di roadmap itu kita menuju ke research university, research excellent ya. Jadi kita lebih ke bagaimana membuat suatu penelitian berbasis pada ilmu ekonomi. Dan itu terbukti ada banyak mahasiswa yang berprestasi di bidang penelitian. Jadi mereka berhasil mendapatkan juara research gitu melalui kelompok atau komunitas-komunitas mahasiswa. Jadi jangan khawatir ketika Anda masuk ke prodi ekonomi, di situ juga ada komunitas-komunitas yang bisa diikuti oleh mahasiswa. Benar Tidak hanya Anda kuliah pulang Iya. seperti itu. Kita juga perlu ada teman dari komunitas yang lain. Relasi ya, Bu. Iya, entah itu dari sisi mau membuat yang suka penelitian, punya passion penelitian, ikut komunitas penelitian, yang suka bahasa Inggris ikut English Club. Jadi kita punya English Club di sini di prodi ekonomi. Jadi mungkin teman-teman yang conversationnya kurang gitu, kita bisa ikut klub itu. Lalu misalnya, aduh saya mau ujian TOEFL tapi kurang siap. Nah di situ ada TOEFL preparation di English Club. Jadi teman-teman bisa ikut di English Club itu, dan rutin ada pertemuan rutin di situ. Dan juga misalnya yang suka nari, nah bisa ikut, ada komunitas tari di Fakultas Ekonomi. Ya, jadi Anda jangan melulu belajar, tapi bisa juga sambil mengembangkan bakat. Iya benar. Iya. Gitu teman-teman, jadi nggak usah pusing-pusing masuk ekonomi udah pikirannya aduh ngitung lagi
kayak misalnya saya dulu pas jadi siswa IPA, aduh pengen hindarin hitung-hitungan nih, masuk ekonomi, aduh ngitung lagi. Ternyata enggak teman-teman, kita masih bisa explore yang lain ya Bu ya. Iya, betul. Enggak cuma itu doang gitu. Terus untuk kalau semisal kita di prodi ekonomi ini Bu, semisal kita ada yang kurang paham gitu, apakah prodi ekonomi itu menyediakan kayak misalnya kita, Pak Bu mau dong ada bimbingan lagi kayak jam tambahan gitu, apakah ada Bu seperti itu? Biasanya kalau tergantung ya. Kalau misalnya apa dulu? Kalau misalnya kita ada kelemahan di alat gitu Iya. ya. Di prodi itu di bawah lab prodi ekonomi Iya. itu ada menyediakan fasilitas workshop terkait dengan alat-alat untuk analisis dan berbagai macam alat Anda bisa dalami di situ. Anda bisa menambah keterampilan, Anda menambah pengetahuan, dan narasumber yang berkompeten, tidak hanya yang dari UMY saja, tapi kadang kita manggil juga yang entah itu dari luar negeri ataupun dalam negeri yang mereka berkompeten dengan alat tersebut. Atau mungkin yang terkait dengan mata kuliah tertentu. Nah, itu kita tinggal bilang aja sama dosennya, Bapak ada nggak kita jam tambahan misalnya, atau kita pengen ada tambahan materi yang kemarin belum jelas Pak. Nah, kita langsung bilang aja sama dosennya. Nah, biasanya kalau tidak hanya satu orang, Pak ini ada sekian orang, bisa nggak kita ada kelas tambahan, langsung aja bilang sama dosen yang bersangkutan. Boleh Bu? Boleh lah. Aduh, Masya Allah. Ada larangan. Apa sih yang nggak boleh? Aduh, apa sih yang nggak buat teman-teman gitu. Terus ada lagi nih Bu, kalau misalnya bicara tersedia menyediakan fasilitas, kadang teman-teman juga yang high class gitu tuh kadang mikir, aduh di program studi ekonomi tuh naik tangga nggak ya, terus di sini tuh nanti tempat duduknya gimana ya, ada AC nggak ya, gitu kayak gitu gimana Bu? Naik tangga atau naik pangkat? Waduh, hal itu beda lagi Bu. Mau yang suka olahraga bisa pakai tangga, yang malas olahraga bisa pakai lift gitu kan. Ya, cuman kan Anda masih muda, ada lift pun kita seharusnya pakai tangga gitu kan. Tapi yang muda kadang yang lebih boyong kan Bu. Iya, saya sering lihat tuh kalau pulang dari kelas mau turun, padahal turun loh, turun itu nggak butuh tenaga banyak sebenarnya, tapi yang dipilih lift, dosennya pakai tangga. Jadi ada fasilitas lift kalau Anda mau, karena kita ada gedungnya itu sampai lantai 5, jadi nggak mungkin kalau misalnya kita selalu tiap hari ke lantai 5 itu naik pakai tangga gitu. Silahkan Anda bisa pakai lift. Selain itu untuk ruangan kelas itu ber-AC ya. Tapi di masa pandemi ini kita menyediakan juga AC dan juga kipas angin, tapi juga jendela harus terbuka karena kita harus menjaga protokol kesehatan kan. Benar sekali. Nah, selain itu Anda juga mau yang suka olahraga, ada futsal, ada sepak bola. Nah, ada bulu tangkis dan sebagainya, Anda bisa menggunakan fasilitas tersebut. Lalu untuk teman-teman yang ingin menambah literatur, nah bisa ke perpustakaannya nyaman sekali. Anda bisa ada sofa warna-warni dan sebagainya. Pernah kesana juga? Iya pernah Bu. Tapi untuk referensi ada ruang sendiri yang di library ada referensi khusus. Tapi kalau untuk santai-santai gitu bisa pakai yang ruang student lounge-nya ya, pakai sofa gitu. Iya benar. Lalu juga untuk difabel, ada fasilitas difabel juga. Ada ya, juga Bu. Iya, karena kita tidak menutup kemungkinan misalnya ada yang mengalami musibah, tidak bisa menggunakan harus menggunakan alat kursi roda ataupun apa namanya? Krek. Iya. Krek itu bahasa Indonesia apa ya? Saya juga Nah, tahu. itu. Termasuk juga kamar mandi. Kamar mandi itu tidak hanya untuk yang orang normal, termasuk juga untuk yang difabel juga. Ada kamar mandi khusus seperti itu. Nggak dibeda-bedakan gitu. Iya. Dan juga yang penting wifi. Itu paling banget penting. Iya, karena kita kan menggunakan pembelajaran berbasis MyClass kan. MyClass itu adalah pembelajarannya UMY, namanya MyClass ya. Iya. Jadi apapun aktivitas teman-teman kuliah itu harus melalui MyClass. Benar. Entah itu presensi, entah itu materi itu disampaikan di MyClass. Termasuk juga ada tugas, kuis, ujian itu ada di situ. Nah, kalau wifi-nya
lemot, kita susah juga gitu Iya. kan. Makanya disupport oleh universitas dengan wifi yang cukup Iya, gitu kuat teman-teman. Jadi meskipun kita pembelajarannya offline, kita tuh tetap harus selalu ke record sama my class ya, Ya, Bu ya. betul. Absen Ya. harus di my class, meskipun nanti tuh ada absen offline-nya juga, Ya, ada harus tanda tangan juga. Nah, itu nanti, dan kemarin sempat ada yang baru ya, Bu ya. Ada nilai plus buat yang Iya, offline. iya, karena kita menghargai teman-teman yang datang ke kampus, Iya. ya. Tapi banyak juga nanti kita nggak tahu juga kan, sudah di Jogja nggak ke kampus gitu Iya. kan. Nah, kita hargai yang datang ke kampus itu Benar. dengan nilai poin gitu Iya. ya. Jadi teman-teman buat yang pengen banget ke Jogja, ayo join sama program studi kita, program studi ekonomi. Kapan lagi teman-teman dapat fasilitas yang luar biasa, dosen-dosen yang luar biasa, terus semuanya tuh udah disediain gitu, apalagi yang kurang gitu, dan apalagi yang perlu ditakutkan. Sedangkan kita aja udah menyediakan semuanya. Mau kurang biaya ada beasiswa, mau bingung akan materinya gimana udah disediakan pelayanannya, semuanya udah Iya, ya Bu ya. Iya, betul. Iya, jadi apalagi teman-teman di masa pandemi ini tuh jangan salah. Program studi kita tuh selalu mengikuti zamannya gitu. Maksudnya kayak sekarang misalnya udah mau apa namanya Bu? Misalnya kita habis corona, terus kita udah nggak corona lagi, kita ada perubahan lagi, peraturannya ada Iya, betul. lagi. Kita selalu mengikuti ya. Iya, benar. Kemarin ada PPKM level 3 Iya. gitu kan. Gimana kita harus menjaga protokol kesehatan. Iya. Setelah ada Omikron juga Iya. kan. Nah, kita menyesuaikan dengan peraturan pemerintah gitu ya. iya. Meskipun ada offline, kita harus 50% dari kapasitas ruang, Iya. lalu jaga jarak, Iya. dan banyak sekali fasilitas untuk cuci tangan, Iya. termasuk juga pengukuran suhu dan sebagainya. Iya, Seperti benar. itu. Jadi jangan khawatir teman-teman, masuk ke UMY, misal kalian kena corona juga ada disediakan fasilitas Iya. juga ya Bu. Terutama kemarin waktu pandemi, Iya. UMY kan menyediakan takjil Wah, ya, itu luar biasa. sama sahur Iya, ya. iya, benar Bagi sekali. teman-teman yang nggak bisa pulang karena Iya. ditutup ada Aksesnya itu ya nggak nggak boleh bisa keluar mudik. ke Iya. Jogja gitu Iya, kan, benar. akhirnya mereka harus di kosan Iya. gitu kan. Nah, UMY menyediakan takjil buka dan Iya. sahur. Nah, sekarang Dan juga ya. jumlahnya luar biasa Bu. Iya, jumlahnya luar 4.000 biasa. kemarin terakhir, Iya. Masya Allah. Ini yang sekarang juga ada lagi kan, itu yang Iya. tahun kemarin masih ada, sekarang dulu ada, Iya, sekarang ada lagi. Iya, gitu. ada Iya. lagi. Dan luar biasanya kurang, ditambah lagi setiap harinya, Iya, ditambah iya, lagi, betul. ditambah lagi. Teman-teman nggak perlu ngeluarin uang buat nyari buka, nyari sahur, udah ada teman-teman. Apalagi yang kurang gitu. Iya. Udah mana biaya di kuliah sini tuh nggak terlalu mahal. Ya, Iya. kalau dibilang mahal juga enggak ya Bu ya. Enggak, Kalau relatif dibandingkan lebih murah. dengan negeri sebenarnya sama aja ya Bu. Ya mungkin hampir-hampir sama ya. Iya, sama aja teman-teman. Mungkin bedanya cuman kita tuh udah ada kayak patokannya bayarnya segini gitu. Kalau di negeri kan mengikuti UKT Iya, gitu. Jadi teman-teman jangan diragukan lagi. Kalau semisal teman-teman bingung, kita juga menyediakan pelayanan untuk tanya jawab. Kita tuh ada Instagram, bukan begitu Bu? Ya, betul. Jadi Anda bisa mengikuti Instagramnya Prodi Ekonomi, ada Iya. juga webnya ya. Iya, benar. Ya, webnya Prodi Ekonomi juga bisa, Economics UMY ya. Betul. Iya. YouTube-nya juga ada. Oh iya, benar Iya. sekali teman-teman. Iya. Dan yang pasti kalau di UMY kita punya prinsip unggul dan islami. Benar ya. sekali teman-teman. Itu yang membedakan kita dengan negeri. Iya. Jadi kita selalu mengunggulkan, menanamkan nilai-nilai Islam Iya. di setiap proses pembelajaran gitu. Nah, misalnya mau kuliah, kita awali dengan membaca Iya, Al-Quran benar, seperti benar. itu kan. Lalu bagaimana menggunakan hijab yang benar Iya. seperti itu. Lalu juga mengintegrasi nilai-nilai Islam di mata kuliah. Jadi kadang dosen itu memasukkan nilai-nilai Islam ketika beliau mengajarkan mata kuliah tertentu. Itu tergantung dari ilmunya masing-masing ya. Iya. Misalnya saya pribadi misalnya, saya ngajar ekonomi mikro. Di situ ada hukum the law of diminishing marginal utility, di mana orang itu Iya. tidak boleh mengkonsumsi
ketika dia mengkonsumsi berlebihan, tambahan kepuasannya semakin turun gitu. Iya. Nah, itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan ajaran Islam bahwa kita tidak boleh berlebihan. Iya, Ya. yang Berhentilah berlebihan tidak makan baik. berhentilah makan sebelum Sebelum kenyang kenyang. gitu kan. Ya. Itu salah satunya. Jadi kenapa kok kita atau Anda bisa milih UMY, Iya. ya, terutama prodi ekonomi. Kalau bicara lulusannya, Bu, kalau bicara lulusan dari UMY ini, terutama program studi ekonomi, itu bagaimana, Bu? Kadang teman-teman tuh, aduh, ekonomi kayaknya aku lulus nanti mau jadi apa ya? Apa jadi penjaga bank, apa jadi customer apa atau Iya. apa gitu? Ya, sebenarnya kalau profil lulusan itu kita punya ada dua profil lulusan ekonomi. Yang pertama adalah analis ekonomi, Iya. dan yang kedua adalah wira swasta Iya. atau entrepreneur. Nah, analisis ekonomi itu bisa di macam-macam bidang. Nah, kalau dari tracer study itu sudah banyak mahasiswa ini saya tulis, ada yang di OJK, ada yang di Otoritas Jasa Keuangan, Iya. ada yang di Bank Indonesia, ada yang di Pemda, Bappenas Iya. gitu. Lalu ada juga di perusahaan swasta. Lalu wira swasta sendiri ada. Jadi teman-teman mahasiswa ini kadang mereka sambil kuliah sambil juga wira swasta. Benar. Ada yang sudah seperti itu. Karena apa? Karena ada program yang menunjang wira swasta, PKM mahasiswa. Iya. Itu mengantarkan mahasiswa untuk mendirikan suatu usaha, Iya. gitu kan. Lalu ada juga yang startup, perbankan, ada Iya. yang menjadi dosen juga Iya. banyak. Lalu juga BUMN atau KBUMD itu Iya. kita bisa masuk ke berbagai bidang Iya. pekerjaan di situ. Itulah untungnya masuk di prodi ekonomi. Sekali lagi, Bu, mungkin buat meyakinkan teman-teman kenapa harus ekonomi dan kenapa harus UMY. Oke. Ya tadi yang pertama, kita menanamkan nilai-nilai Islam di sini. Jadi kita tidak hanya mengejar prestasi akademik, tapi juga kita mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah gitu. Lalu yang kedua, kita punya akreditasi unggul. Iya. Akreditasi unggul itu yang sudah diakui oleh Ban PT, mestinya itu sudah memenuhi berbagai macam kriteria, Iya. ya. Dan entah itu dari sisi pembelajaran, entah itu kualitas SDM dan sebagainya. Iya. Lalu juga kita punya sumber daya manusia yang cukup berkompeten dan juga fasilitas yang cukup memadai. Luar biasa. Jadi teman-teman, apalagi yang perlu diragukan, sekali lagi langsung aja cek Instagram, cek YouTube, cek semua sosial media yang ada di program studi kita. Karena semuanya sudah tersedia di situ, jangan ragu lagi. Dan episode kali ini mungkin cukup sampai di sini ya, Bu ya. Kita lanjut di episode 2. Oke, Terima ya, kasih ya, Bu, makasih. atas Ya, waktunya. sama-sama. Oke, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.